Halo semua, perkenalkan nama saya Firianti Slambi dengan NIM 2461116. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma Redixort, di mana saya akan menjelaskan meliputi definisi, langkah kerja, piece decode, dan implementasi kode versi sequential dan paralel. Langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Apa itu algoritma Redixort? Algoritma Redixort adalah algoritma pengurutan non-compression based atau tidak membandingkan elemen satu sama lain. Redixort mengurutkan angka berdasarkan digit per digit, mulai dari digit terbawah hingga digit teratas, atau sebaliknya. Di sini saya akan mengurutkan data dari nilai teratas hingga nilai terbawah, atau biasa disebut sebagai descending. Kemudian kita akan masuk pada cara kerja Redixort. Yang pertama itu menentukan jumlah digit terbesar. Kemudian kedua mengurutkan berdasarkan digit satuan atau digit pertama. Kemudian langkah selanjutnya dia akan mengurutkan berdasarkan digit puluhan atau digit kedua. Kemudian dia akan mengurutkan berdasarkan digit ratusan atau digit ketiga. Di sini saya akan menjelaskan sebuah kode yang saya sudah buat di aplikasi Visual Studio Code. Kita juga bisa menggunakan sebuah web bernama Google Colab. Langsung saja masuk pada penjelasan programnya yang sudah saya buat. Pada sel pertama, kita akan mengimpor berbagai library dan modul dalam Python yang dibutuhkan untuk menjalankan program. Baris pertama digunakan untuk mengimpor random untuk menghasilkan angka acak. Baris selanjutnya untuk mengukur waktu eksekusi. Baris selanjutnya untuk membuat grafik dan plot. Baris selanjutnya untuk operasi numerik dan pengolahan data. Baris selanjutnya untuk memproses paralel. Baris selanjutnya untuk membuat fungsi yang lebih fleksibel. Baris selanjutnya untuk mengelola data dan analisis data. Dan baris yang terakhir untuk membuat grid layout untuk plot. Selanjutnya pada sel kedua ini berisi implementasi algoritma Redixort dalam dua versi, yaitu sequential dan parallel. Di sini kita menggunakan sebuah fungsi pembantu atau counting sort. Ini merupakan fungsi yang mengimplementasikan algoritma counting sort yang dioptimalkan untuk paralelisasi. Fungsi ini mengambil array R dan eksponen XP sebagai input dan mengurutkan array berdasarkan digit yang sesuai dengan eksponen XP. Selanjutnya, di sini kita menggunakan Redixort sequential, di mana versi ini merupakan versi dengan overhead lebih besar. Di sini kita akan menggunakan sebuah fungsi. Fungsi ini mengimplementasikan algoritma Redixort sequential dengan overhead tambahan. Fungsi ini mengambil nilai R sebagai input, kemudian mencari nilai maksimum dan kemudian mengurutkan array berdasarkan digit-digitnya. Selanjutnya kita akan menggunakan sebuah fungsi untuk parallel Redixort. Fungsi ini adalah wallpaper untuk floating sort yang digunakan dalam paralelisasi. Kemudian di sini
Kita menggunakan sebuah fungsi untuk menggabungkan cruise yang sudah tersortir berdasarkan digit tertentu. Kemudian baris selanjutnya pada fungsi ini kita mengimplementasikan algoritma Redis Sort paralel dengan cruise strategi. Fungsi ini mengambil array R sebagai input, kemudian mencari nilai maksimum, lalu kemudian mengurutkan array berdasarkan digit-digit secara paralel atau secara bersamaan. Kemudian di sini kita menggunakan sebuah fungsi untuk menghasilkan data acak dengan ukuran size dan nilai maksimum atau nilai maxval. Kemudian di sini kita menggunakan fungsi untuk menguji waktu eksekusi Redis Sort, sequential, dan paralel pada berbagai ukuran data. Kemudian kita masuk pada sel ketiga. Ini merupakan sebuah komentar yang menandai awal dari eksekusi utama program. Kemudian di sini kita akan menggunakan data size yaitu 150.000 elemen. Kemudian nilai maksimumnya itu 10 juta. Pada baris ini digunakan untuk menghasilkan data acak dengan ukuran data size dan nilai maksimum menggunakan fungsi general random data. Kemudian pada baris ini digunakan untuk membuat salinan data acak untuk digunakan dalam pengujian sequential. Kemudian pada baris ini digunakan untuk membuat salinan data acak untuk digunakan dalam pengujian paralel. Kemudian di sini kita akan mencetak jumlah data, lalu kita panggil data size. Di sini kita akan mencetak data awal, kemudian yang dicetak itu 10 elemen pertama. Kemudian kita panggil random data. Lalu di sini kita menggunakan 10 karena yang akan kita cetak itu 10 elemen pertama. Kemudian di sini kita akan mencetak jumlah core CPU. Lalu kita panggil CPU call. Lalu di sini kita akan mencetak sebuah garis sambung sebanyak 50 kali. Ini digunakan untuk memisahkan output. Ketika kita run, dia akan mencetak jumlah data yang menghasilkan 150.000 elemen. Kemudian dia akan mencetak data awal 10 elemen pertama yang menghasilkan 10 elemen. Kemudian dia akan mencetak jumlah core CPU yang menghasilkan 2 dan akan mencetak sebuah garis pisah untuk memisahkan output. Selanjutnya kita masuk pada sel keempat. Sel ini digunakan untuk menguji algoritma Redis Sort, sequential, dan paralel dengan data ini. Pada baris pertama, kita akan mengambil waktu awal untuk pengujian algoritma Redis Sort sequential. Kemudian pada baris ini digunakan untuk menguji algoritma Redis Sort sequential dengan data sequential dan menyimpan hasilnya dalam result sec dan log-log dalam logsec. Kemudian pada baris ini
digunakan untuk menghitung waktu yang dibutuhkan untuk menguji algoritma Redis-short sequential. Pada baris ini digunakan untuk mengambil waktu awal untuk pengujian algoritma Redis-short paralel. Kemudian pada baris ini digunakan untuk menguji algoritma Redis-short paralel dengan data, yaitu data paralel, dan menyimpan hasilnya dalam result per dan log-log dalam log per. Kemudian pada baris ini digunakan untuk menghitung waktu yang dibutuhkan untuk menguji algoritma Redis-short paralel. Kemudian di sini digunakan untuk mencetak testing berbagai ukuran data. Kemudian pada baris ini digunakan untuk menguji algoritma Redis-short sequential dan paralel dengan berbagai ukuran data dan menyimpan hasilnya dalam df size. Ketika kita run, dia akan mencetak judul testing berbagai ukuran data. Kemudian dia akan mencetak testing size, ukuran testing pertama yaitu 1000, ukuran testing kedua yaitu 5000, ukuran testing ketiga yaitu 10.000, ukuran testing keempat yaitu 50.000, dan ukuran testing yang kelima yaitu 100.000. Kita masuk pada sel kelima. Pada sel ini digunakan untuk membuat sebuah visualisasi kompresif dari hasil pengujian algoritma Redis-short sequential dan paralel. Di sini kita akan melakukan sebuah perbandingan waktu utama. Pada baris ini digunakan untuk membuat subplot untuk membandingkan waktu utama. Pada baris ini digunakan untuk memberi label. Pada baris ini digunakan untuk mengatur waktu. Kemudian pada baris ini digunakan untuk mengatur warna pada sebuah diagram. Kemudian pada baris ini digunakan untuk membuat sebuah diagram untuk membandingkan waktu. Kemudian pada baris ini digunakan untuk mengatur label sumbu Y. Kemudian pada baris ini digunakan untuk mengatur judul subplot. Kemudian kita akan melakukan sebuah speedup analisis. Pada baris ini digunakan untuk membuat subplot untuk analisis speedup. Kemudian pada baris ini digunakan untuk menghitung speedup. Pada baris ini digunakan untuk menghitung efisiensi. Kemudian pada baris ini digunakan untuk mengatur label untuk sumbu X. Kemudian di sini digunakan untuk mengatur nilai untuk sumbu Y. Kemudian di sini digunakan untuk membuat sebuah diagram untuk analisis speedup.
Kemudian di sini kita akan scaling analisis. Pada baris ini digunakan untuk membuat subplot untuk analisis scaling. Kemudian pada baris ini digunakan untuk membuat plot untuk waktu sekuensial. Kemudian di sini digunakan untuk membuat plot untuk waktu paralel. Kemudian kita masuk pada SPEDUF Fish Data Size. Pada baris ini digunakan untuk membuat subplot untuk SPEDUF Fish Data Size. Kemudian pada baris ini digunakan untuk membuat plot untuk SPEDUF. Kemudian di sini kita akan menambah label SPEDUF di setiap titik menggunakan perulangan for. Kemudian di sini kita akan membuat sebuah subplot untuk proses sorting sekuensial. Kemudian di sini digunakan untuk membuat subplot untuk proses sorting paralel. Kemudian di sini digunakan untuk membuat subplot untuk distribusi data. Kemudian di sini digunakan untuk membuat subplot untuk records utilization. Kemudian di sini digunakan untuk membuat sebuah subplot untuk performa summary. Ketika kita run akan menghasilkan output diagram dan performa summary. Pada diagram pertama akan menunjukkan sebuah perbandingan waktu eksekusi, sekuensial dan paralel, di mana waktu eksekusi sekuensial itu 12,6421 detik, sedangkan waktu eksekusi paralel itu 7,6794 detik. Ini menunjukkan bahwa waktu eksekusi paralel ini lebih cepat dibandingkan sekuensial. Kemudian pada diagram kedua itu menunjukkan analisis SPEDUF dan efisiensi, di mana SPEDUF itu 1,65% dan efisiensi itu 82,3%. Kemudian pada diagram ketiga menunjukkan sebuah ukuran data di mana ukuran datanya itu 10 pangkat 3 atau 1000, 10 pangkat 4 atau 10.000, dan 10 pangkat 5 atau 100.000. Pada diagram tersebut menunjukkan bahwa sekuensial meningkat tajam pada 10.000 data, sedangkan paralel tetap lebih stabil dan konsisten sehingga paralel lebih unggul pada ukuran data besar. Kemudian pada diagram keempat menunjukkan SPEDUF Fish ukuran data.
Kemudian pada diagram kelima menunjukkan proses sorting dan sequential. Menunjukkan proses sorting sequential di mana terdapat 20 data pertama. Kemudian pada diagram ke-6 itu menunjukkan proses sorting paralel di mana 20 data pertama. Kemudian pada diagram yang ke-7 menunjukkan data acak sebelum sorting dan data sesudah sorting. Kemudian pada diagram ini menunjukkan waktu eksekusi satu thread itu memakan waktu eksekusi 12,6421 detik, sedangkan 2 threads itu memakan waktu 7,6796 detik. Ini menunjukkan bahwa dengan menambah core, waktu eksekusi akan berkurang. Kemudian di sini ini menunjukkan sebuah performa summary di mana data size-nya itu 1.500.000. Kemudian nilai max-nya itu 10 juta. Kemudian dia menggunakan CPU Core 2. Kemudian di sini menunjukkan waktu eksekusi sekuensial itu 12,6421 detik. Paralel itu 7,6796 detik. Kemudian speedup itu 1,65%. Kemudian efisiensinya itu 82,3%. Kemudian di sini menunjukkan validasi sequential core itu true, parallel core itu true, dan both match itu true. Kemudian batch method-nya itu paralel. Ini menunjukkan bahwa paralel lebih cepat. Paralel di sini lebih cepat 0,65 kali lebih cepat. Kemudian kita masuk pada sel ke-6. Pada sel ini digunakan untuk mencetak hasil perbandingan berbagai ukuran data dan analisis iterasi proses sorting. Pada baris ini dan ini digunakan untuk mencetak baris baru dan mencetak sama dengan sebanyak 60 kali. Kemudian baris ini akan mencetak judul hasil detail perbandingan berbagai ukuran data. Ini untuk mencetak judul analisis iterasi proses sorting. Kemudian baris ini dan ini akan mencetak sama dengan sebanyak 60 kali. Kemudian di sini dia akan mencetak tabel hasil perbandingan berbagai ukuran data. Kemudian pada baris ini dia akan mencetak judul iterasi sekuensial. Kemudian dia akan melakukan sebuah looping sebanyak 3 kali. Di sini dia menggunakan perulangan for. Dia akan melakukan sebuah looping melalui 3 iterasi pertama dari long sequential. Kemudian pada baris ini
Dia akan mencetak judul iterasi paralel, kemudian dia akan melakukan sebuah looping melalui 3 iterasi pertama dari long paralel atau long spar. Kemudian pada baris ini dia akan mengurutkan data dari besar ke kecil atau secara descending. Kemudian pada baris ini dia akan mengambil informasi jumlah clues jika ada, dan pada baris terakhir dia akan mencetak hasil iterasi paralel. Setelah kita run, dia akan menghasilkan sebuah tabel hasil detail perbandingan berbagai ukuran data. Kemudian di sini akan mencetak iterasi proses sorting. Kemudian akan mencetak iterasi sequential dan iterasi paralel. Setiap iterasi akan menghasilkan 3 digit yang terdiri dari digit 1, digit 10, dan digit 100. Setiap digit akan mengurutkan data dari besar ke kecil atau mengurutkannya secara descending. Pada digit pertama merupakan hasil setelah pengurutan berdasarkan digit satuan atau digit paling kanan. Pada digit pertama data sudah terkelompok, tetap berdasarkan angka satuan secara descending, tetapi belum sepenuhnya terurut global. Contohnya itu kan angka awalnya ini 9, kemudian dia akan menurun jadi 8, 7, 6, 4, 3, dan seterusnya. Kemudian pada digit 10 merupakan hasil setelah pengurutan dari besar ke kecil atau secara descending berdasarkan digit puluhan. Pada digit 10 angka diurutkan ulang lebih detail. Contohnya di sini 97, kemudian 92, 85, 74, 68, dan seterusnya. Kemudian pada digit ke-100 ini merupakan penyempurnaan akhir urutan. Data sudah terurut dari besar ke kecil atau secara descending. Hasil akhir ini akan mendapatkan urutan global. Kemudian kita masuk pada sel ke-7. Di sini kita akan mencetak baris baru dan mencetak sama dengan sebanyak 60 kali. Kemudian akan mencetak judul kesimpulan akhir dan akan mencetak sama dengan sebanyak 60 kali dan akan mencetak satu kebenaran algoritma dan akan mencetak paralel terurut, dan hasilnya nanti itu akan didapat dari sini. Kemudian akan mencetak hasil konsisten yang akan dihasilkan dari sini. Kemudian akan mencetak analisis performa. Di sini dia melakukan sebuah kondisi. Jika speedup lebih besar dari 1, dia akan mencetak paralel lebih cepat.
Kemudian jika tidak, maka dia akan mencetak sequential lebih cepat. Terus jika kita run, dia akan mencetak kesimpulan akhir di mana dia akan menghasilkan kebenaran algoritma sequential terurut. Ya, di sini itu true karena di sini datanya itu sudah terurut, makanya dia menghasilkan true. Kemudian paralel terurut, dia menghasilkan true karena data di atas sudah terurut berdasarkan descending. Kemudian hasil konsisten juga true. Kemudian analisis performa. Di sini dia menghasilkan paralel lebih cepat 1,65 kali dari sequential. Demikian penjelasan saya mengenai algoritma Redis-sort. Semoga penjelasan saya boleh dipahami dan dimengerti, dan mohon maaf jika penjelasan saya banyak kesalahannya. Sekian dan terima kasih, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Sampai jumpa.